Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham Big Banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan yang cukup menarik 1,7% di level 6.340 dan hari ini IHSG juga ada net buy ya dari investor asing yaitu sebesar 360 miliar. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ada beberapa hal yang positif untuk IHSG, namun ada juga beberapa hal yang mesti kita waspadai dan akan kita bahas di video ini, guys. So, silakan teman-teman simak sampai akhir. Untuk rupiah hari ini ada pelemahan ya, 0,4% di 17.904. Untuk hari ini dari level 17.800-an. Jadi kalau misalkan rupiah kita naik itu artinya ada pelemahan. Dan ini bisa menjadi salah satu hal yang mesti kita waspadai meskipun IHSG sedang naik dan kemarin beberapa hari yang lalu sempat ada net buy yang cukup besar ya untuk IHSG dan juga saham-saham big banks kita. Oke guys, jadi menurut laporan dari Pak Purbaya ya, penerimaan bea cukai itu turun dan itu salah satu alasannya karena harga komoditas jatuh dan itu juga sebenarnya menjadi hal yang wajar. Namun meskipun IHSG sedang naik dan di net buy asing, Moody's ini masih memperingatkan resiko fiskal dan ketidakpastian kebijakan RI. Salah satunya ya teman-teman bisa lihat di headline berita ya, di mana Menteri Bahlil akan menggarap tabung gas baru ya bersama Pindad, yaitu CNG merah putih 3 kilo guys. Jadi kalau misalnya kita perhatikan utang Indonesia semakin besar, dan banyak proyek-proyek pemerintah yang memang menguras APBN itu sendiri guys ya, dan uangnya dari mana ya? 80% pendapatan negara kan itu dari pajak terhadap rakyat ya guys ya. Banyak sekali pajak yang harus dibayar ya oleh rakyat Indonesia dan ketika penerimaan pajak turun artinya masyarakat itu sudah kesulitan guys ya untuk membayar pajak terhadap negara dan itu sebenarnya adalah hal yang harus diselesaikan oleh pihak pemerintah guys, menyelenggarakan ya, setidaknya bisa menyelenggarakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, ya kalau misalkan nanti masyarakatnya bekerja, juga mereka kan bisa membayar pajak kendaraan dan pajak-pajak lainnya. Para pengusaha juga harus diberikan, kebijakan yang pasti dan, tidak terlalu ribet gitu ya guys ya untuk, usahanya, agar mereka juga ya ke depannya bisa bayar pajak dengan lancar. Jadi jangan berharap rakyat ini bisa lancar bayar pajak kalau misalkan kebijakan pemerintahnya itu masih, belum bisa stable ya guys ya, seperti itu. Oke guys, sebenarnya kalau misalnya kita bahas, ekonomi makro Indonesia ya, mikro Indonesia secara, keseluruhan itu banyak sekali waktu yang kita perlukan guys ya, akan membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi kita bahas sekilas saja agar teman-teman punya gambaran seperti apa kondisi kita sekarang. Jadi kita akan bahas strategi yang, menurut saya paling oke lah ya untuk kita gunakan di saat-saat seperti ini, di saat masih ada ketidakpastian terutama dari kebijakan, pemerintah kita dan dari keputusan MSCI ke depannya gitu ya. Karena kan yang masih menggantung itu MSCI, sedangkan kalau misal kita lihat ya untuk, mmm, S&P itu masih mempertahankan rating Indonesia, seperti itu guys. Hal yang perlu diwaspadai salah satunya adalah kenaikan harga komoditas terutama untuk minyak dunia ya. Crude oil WTI hari ini naik 1,8% di 84 USD per barrel, Brent oil juga naik 1,7% di 90,7 USD per barrel. Untuk emas hari ini naik 1,3% di 4.061 USD per troy ounce dan kalau untuk batu bara sih naiknya 0,3% ya di 130 USD per ton. Jadi kenaikan harga komoditas salah satunya yang bisa teman-teman manfaatkan adalah kenaikan batu bara dan kenaikan emas ya. Emas mungkin untuk teman-teman investor emas fisik ataupun emas digital, sedangkan untuk batu baranya untuk saham batu bara seperti itu. Tapi yang perlu diwaspadai adalah kenaikan dari harga minyak mentah crude oil WTI ini perlu diwaspadai. Alasannya simpel, ketika harga minyak naik maka inflasi juga cenderung naik dan itu akan memberatkan ya guys ya untuk perekonomian. Nah, itu yang harus diwaspadai. Karena ketika nantinya inflasi naik, daya beli masyarakatnya semakin terkuras ya, semakin melemah. Maka itu juga akan berdampak terhadap net profit margin yang didapatkan oleh
perusahaan yang sahamnya teman-teman investasi. Kaitannya ke sana guys ya, jadi kita bahas ekonomi itu sangat-sangat penting nih untuk, kelangsungan mungkin teman-teman juga punya bisnis ke depannya ataupun, investasi teman-teman untuk portonya, seperti itu. Oke guys, jadi untuk yang pertama kita coba lihat dulu untuk Big Banks-nya, untuk BRI. Nanti kita pun akan bahas saham lainnya yang menarik dan beberapa saham konglomerasi yang mungkin bisa kita manfaatkan ya untuk mencari cuan. Untuk BRI sendiri hari ini ada kenaikan 1,6% di 3.070 per saham. Kita lihat sih memang masih ada net buy ya untuk hari ini. Dan akumulasi dari YUZP, BBBK, dan AK beberapa asing mulai masuk, namun, masih ada beberapa yang, menjual ya, alias ada keseimbangan ya guys ya, dan akumulasinya ini kalau untuk hari ini saya lihat tidak begitu besar. Untuk BBRI, nah hari ini net buy-nya di 58 miliar, cukup menurun dibandingkan dengan tanggal 17 kemarin ya, di hari Jumat ya guys ya. Ini 267 miliar itu sudah lumayan bagus sebenarnya, tapi, Senin, Selasa ini ternyata mulai menurun kembali, sehingga yang bisa kita manfaatkan sebenarnya adalah buy low sell high-nya. Jadi begini guys, untuk saham-saham Indonesia saya lihat memang lebih bagus itu untuk kita, keluar masuk ya, alias mungkin bisa swing atau swing trading ataupun teman-teman di gorengan itu bisa scalping. Nah, untuk swing memang, pergerakannya tidak akan, langsung ya, misal teman-teman beli di harga bawah nih, bisa jadi dia turun dulu gitu, lanjut turun dulu baru dia naik lagi. Jadi tidak, mesti satu pembelian teman-teman hold langsung cuan gitu, tidak seperti itu guys ya. Kadang kita harus averaging down, kita tambah muatan lagi di bawah. Nah jadi, strategi pembelian juga perlu diperhatikan gitu ya. Bisa beli 2 sampai 3 kali kalau misalkan harganya memang masih turun, tapi, pembelian terakhir ya ketika ada tanda-tanda reversal. Nah, di sini teman-teman bisa, tambah muatan lagi dan ketika naik ya teman-teman bisa manfaatkan untuk jualan ya guys ya. Jadi jual itu sebelum turun. Tadi kan, sudah kita bahas ya harga minyak dunia itu mulai naik lagi. Jadi teman-teman, mungkin ya kita bisa mempersiapkan nih untuk target take profit-nya. Kalau misalkan target take profit pertama di support become resist terdekat itu di 3.010 ya, 3.000-an. Ini sudah melampaui guys ya di 3.070, jadi mungkin beberapa hari ke depan kita masih bisa melihat pergerakannya apakah akan naik atau dia sideways atau mungkin bahkan turun kembali. Jadi patokannya di 3.000 nih untuk, support terdekat ya di BRI-nya. Kemarin sudah naik 16%, jadi hopefully teman-teman yang swing sudah cuan, tapi juga hopefully teman-teman yang sedang invest, yang mungkin, portonya sedang merah, semoga saja averaging down-nya bisa banyak ya, dan average-nya, sudah turun. Jadi teman-teman semoga segera terjemput lah untuk harga average, sekarang gitu. Jadi teman-teman nanti tidak ada beban untuk porto yang, minus-minus, merah-merah itu teman-teman bisa, eee, sebaik mungkin memanfaatkan penurunan yang terjadi gitu ya. Karena ya teman-teman tahulah ya, ada berita negatif, saham kita bisa anjlok gitu ya, bisa tiba-tiba langsung turun, net sell jumbo, itu bisa saja terjadi dan itu seharusnya bisa kita manfaatkan gitu ya. Jadi ketika anjlok kita manfaatkan untuk buy dan ketika naik rebound kita manfaatkan untuk jual. Untuk BNI hari ini ada kenaikan 1,8% di 3620 dan kalau misalnya kita perhatikan kenaikannya juga mulai, terhenti ya dan mulai sideways di 2 hari terakhir ini. Jadi bisa diwaspadai guys ya karena sejauh ini BNI juga sudah naik nih dari zona support yang kita tandai waktu itu di, 17%-an guys. Jadi sudah naik 17%. Ya hopefully teman-teman cuannya di atas 10%, saya rasa sudah cukup bagus ya. Untuk hari ini cukup netral, ada CCBK sebagai top buyer, namun RFTP-nya jualan. Kita coba cek untuk BBNI guys. BBNI hari ini ada net buy asing di 17 miliar setelah kemarin beberapa hari perdagangan itu terkena net sell. Jadi untuk BNI bisa dipantau ya karena bisa kita pahami bahwa yang kemarin sempat menaikkan BNI ya setelah asing adalah domestik gitu yang membuat BNI-nya lumayan naik gitu. Dan hari ini asingnya mulai masuk kembali setelah akumulasi di tanggal 2, 3, dan 7 Juli.
Teman-teman juga bisa di sini ya, sempat terjadi akumulasi lalu net sell kembali. Ya, sehingga di sini yang bisa kita pahami adalah, domestiknya yang, cukup banyak masuk ya, sehingga bisa mempertahankan harga, BNI-nya agar tidak turun lagi gitu. Tapi juga perlu diwaspadai ya guys ya, bisa saja asingnya nanti take profit dan ya harapan kita sih, kalau misal asing take profit, kita juga take profit gitu, jadi bisa ikut dengan langkah asing ke depannya. Kecuali tiba-tiba nih ada kabar baik ya, kabar yang sangat-sangat bagus, ada akumulasi jumbo dari asing, di sana kita kejar harga lagi sebenarnya tidak masalah, yang penting, inflow-nya besar. Untuk Bank Mandiri hari ini juga mulai kembali sideways, naik tipis 0,6% saja ya di 4.480 per saham, dan ada akumulasi dari BBZPBK guys. Meskipun ada beberapa asing lainnya yang jualan ya, terpantau menjual. Kita coba lihat untuk Bank Mandiri. Hari ini Bank Mandiri net buy 62 miliar setelah kemarin net sell ya 238 M, dan di minggu lalu itu sempat ada akumulasi jumbo dari asing. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa asing ini mulai menyukai ya saham Bank Mandiri sehingga di net buy cukup besar. Jadi bisa teman-teman follow untuk trennya ya, dan semoga sudah buy juga di harga bawah karena ini adalah area yang cukup penting untuk pembelian ya. Jadi buy on weakness-nya bisa teman-teman lihat memang kemarin tidak menyentuh support di 3750, tapi lumayan oke dan bisa dikejar harganya sampai di 4 ribuan. Karena sekarang di 4.400-an pasti teman-teman sudah cuan luber ya untuk di Bank Mandiri. Lumayan lah ya kalau misalkan trend following di saham-saham big caps itu kita bisa agak santai gitu untuk pembeliannya bisa beberapa kali. Nah, ini kan sudah naik 17%. Oke guys, kita lanjut ke BCA. Untuk Bank BCA hari ini ada kenaikan 0,7% di 6.525 per saham. Cukup netral memang, ada DXBK yang masuk hari ini namun tidak begitu besar. Dan masih ada ZP dan YU yang hari ini jualan. Coba kita lihat untuk BBCA. Bank BCA hari ini ada net buy ya, 18,2 miliar dari asing setelah di tanggal 16 dan 17-nya juga net buy cukup besar nih. Bahkan di tanggal 17 itu di 698 miliar dengan kenaikan 4% ya. Jadi untuk BCA-nya juga mulai menarik, terutama untuk beberapa hari perdagangan terakhir ini dimulai dari akhir pekan kemarin. Jadi untuk BCA bisa teman-teman pantau juga selain Bank Mandiri tadi ya. Oke, kita sudah bisa lihat analisanya. Jadi untuk Bank Mandiri dan BCA yang mulai dilirik asing bisa teman-teman manfaatkan juga. Kalau misalkan masih yakin silahkan lanjut hold. Tapi siap-siap juga kalau misal tiba-tiba dia berbalik arah ya. Dengan net sell yang jumbo, teman-teman juga bisa untuk take profit. Tapi selama dia net buy, ya tinggal didiamkan aja. Nanti naik lebih tinggi, teman-teman bisa cuan lebih besar. Oke guys, kita lanjut bahas saham DSSA. Secara teknikal hari ini kenaikan 15,3% dibarengi dengan inflow dan volume yang besar. Sehingga untuk DSSA ini menjadi cukup menarik karena menjadi salah satu saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. DSSA hari ini big akum dari AK, CC, BK dan juga ZP ya guys ya. Kita cek untuk DSSA. Ada net buy 263 miliar dengan kenaikan 15,3%. Teman-teman, saya lihat ini akumulasinya cukup besar dan cukup bagus sehingga untuk trend following bisa dimanfaatkan nih karena kenaikannya belum terlalu jauh ya dari area sideways kemarin. Tapi kalau misalkan kita lihatnya dari zona support, ini sudah naik eh, 2 kali lipat ya guys ya dari average 400-an ke 940 itu kalau misal teman-teman dapat di 400-an sih DSSA-nya, itu teman-teman berarti, sudah cuan 100% gitu. Sudah cuan 100% ya, karena sudah 100% lebih bahkan. Karena sudah di 940-an dengan kenaikan hari ini. So, akumulasinya bagus, bisa dipantau. Untuk trend following semoga masih, ada kekuatan ya dan volume yang besar untuk bisa lanjut naik lagi. Kita lanjut ke Adro guys. Adro juga sempat naik ya guys ya sejak tanggal 10 Juli ya sampai di 20 Juli dan hari ini mulai ada pengimbangan ya guys ya. Dia turun 1,17% setelah kemarin kenaikan cukup lumayan nih 3,2%. Hari ini ada normal distribusi dari
BKCC, tapi asingnya net sell ya untuk hari ini di 8,3 miliar. Tapi kalau misal kita perhatikan untuk adro-nya sih kemarin sempat ada net buy 35 M. Nah, kalau misal seperti ini kan bikin bingung ya, apakah asingnya masuk atau tidak. Teman-teman lihat saja nominalnya. Kalau misal nominalnya dominan net buy, ya berarti masih net buy sebenarnya. Gitu. Asingnya hanya gocek-gocek aja gitu guys ya. Jadi sejauh ini adro-nya masih sangat menarik dan di net buy asing tentunya. Kita cek untuk AAD, AAD-nya net sell ya. Bahkan hari ini ada normal correction 0,5% setelah kenaikan di pekan lalu ya. Untuk ADMR coba kita tengok dulu guys. ADMR-nya juga net sell 8,3 M. Dan ada normal correction 0,9% untuk hari ini. Kita lihat teknikalnya untuk AD dan ADMR. Untuk AD-nya ya mirip-mirip sebenarnya dengan Adro, meskipun kenaikannya belum setinggi Adro ya. Belum balik lagi ke zona peak-nya, tapi untuk AD sendiri ini cukup menarik karena dia bisa tembus di MA 150 dan bertahan ya. Jadi di 9 ribuan ini hopefully dia sideways terlebih dahulu dan nanti bisa lanjut naik dengan volume inflow yang besar. Untuk ADMR juga mirip ya sebenarnya dengan AAD tadi. Jadi ya teman-teman bisa lihat hari ini normal correction ada potensi untuk dia sideways terlebih dahulu meskipun asingnya memang net sell. 8,3 M untuk hari ini. Close di 1545 dengan adanya distribusi dari asing. Sedangkan yang akumulasi adalah domestik dan retail. Next, kita coba lihat Bumi ya guys. Ya, Bumi juga mulai bangkit ya. Secara teknikal cukup menarik karena kemarin itu ada kenaikan 6%, hari ini naik 5,6% dan tembus DMA 50-nya. Close di 168. Jadi untuk Bumi bisa teman-teman perhatikan meskipun hari ini ada asing yang jualan 51 M, tapi cukup menarik ya karena domestiknya di sini dominan dan teman-teman bisa coba follow the trend dulu dan nanti biasanya asingnya akan ikut guys. Jadi untuk Bumi bisa dipantau dulu ya untuk trend following. Kita coba lihat BRMS. BRMS juga kenaikannya lumayan guys untuk hari ini. 7,8% close di 620 per saham dan kalau misalnya kita perhatikan ada sedikit akumulasi dari ZPDR dan YJ meskipun dari sisi asingnya sih dominan jualan nih 25,4 miliar untuk net sell hari ini. Tapi kembali lagi kalau misalkan harganya naik karena domestik, teman-teman bisa trend following dulu, titip sendal dulu, dan nanti kelanjutannya bisa dipantau asingnya juga. Sedangkan untuk Dewa sudah naik lebih dahulu ya guys ya, sudah naik lebih awal dibandingkan dengan Bumi dan BRMS. Dewanya hari ini naik 10,5% di 440 per saham. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah buy on weakness ya tinggal cari take profitnya aja ya. Jadi lebih apa ya, lebih menjanjikan lah untuk Dewa kalau secara teknikal. Karena ya teman-teman bisa lihat ketika asingnya pun masih jualan, kalau domestiknya masih kuat untuk buy, berarti ada pemain besar yang masuk gitu. Yang artinya teman-teman bisa hold atau bisa ikut ya di saham tersebut dan lanjut hold. Dan ketika dia sudah naik cukup tinggi, biasanya akan ada algoritma asing yang ikut masuk ya, karena melihat sahamnya ada pembalikan arah dan bisa dilihat hari Senin Selasa ini asingnya mulai masuk cukup besar. Kemarin net buy 51 M, hari ini 3,2 miliar aja untuk Dewanya. So kita lanjut ke saham Pak PP ya. Ada PTRO yang mulai bangkit hari ini naik 8,5% di 4.470 per saham. Mulai menarik karena asingnya mulai masuk. Ada AI AKBK yang hari ini masuk untuk PTRO. Net buy 80 miliar saya rasa cukup bagus ya untuk asing di PTRO. Jadi teman-teman bisa coba pantau juga saham Pak PP yang lainnya. Coba kita cek cuan. Cuan juga naik 9,7% dengan net buy 11,7 miliar. Lalu kita cek BRPT ya. Sorry guys, BRPT. BRPT juga mulai di net buy asing ya guys ya, dan ini kenaikannya juga mulai menarik, mulai bagus. Nah, jadi saham-saham Pak PP yang belum naik terlalu tinggi bisa teman-teman manfaatkan juga ya untuk mencari peluang cuannya. Brand juga nih mulai naik lagi ya guys ya. Banyak sekali saham Pak PP, ada beberapa dan salah satunya juga ada Tepia. Tepia juga mulai oke di 2 hari terakhir. Ada inflow yang masuk
ya dari asing sehingga, menarik ya untuk kita coba masuk di harga bawah nih. So, kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Dan terakhir, kita coba rekap ya untuk hari ini, saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing, ada DSSA, Antam, lalu ada PTRO, Antam juga naik ya 2%, ada BUFA, Bank Mandiri, BBRI, Brand, Tepia, BRPT, Pani, BBCA, BBNI, INR, GINET, Akra, MDKA, GGRM, Cuan, dan ICBP. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.